Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sugeng Channel, channelnya petani cabai, petani terong, dan petani sayur lainnya. Disitulah kita tanam. Di kesempatan pagi ini kita akan melihat cabai kita yang udah usia sekitar 26 hari yang kita lakukan penyiraman kemarin ya. Untuk cabai kita alhamdulillah ini perkembangannya lumayan bagus ya, lumayan bagus. Kemarin kita melakukan penyiraman melalui serang drip ya. Ini pagi ini kita akan melakukan pengecekan ada penyakit atau tidak. Nanti bila temukan penyakit biar kita enak menyemprainya atau menyemprotnya. Apa bahannya nanti kita kasih ya, maksudnya supaya enak itu supaya kena trip ya kita semprot pakai obat trip, kena kutu kita semprot pakai obat kutu, kena ulat kita semprot pakai obat ulat supaya tepat sasaran. Karena semprotan penyempraian di lahan kita ini tidak ini ya, hanya dilakukan baik yang tepat sasaran aja, tidak di apa ya, maksudnya tidak ibarat 3 hari sekali harus semprot, dilakukan karena kalau ada penyakit aja. Ini alhamdulillah cabenya udah mulai ada pentil-pentilnya. Ini tidak dilakukan pewiwilan ya, tidak dilakukan pewiwilan. Ini alhamdulillah untuk cabai alhamdulillah perkembangannya lumayan bagus, alhamdulillah wal syukurillah. Ini kemarin sempat kena trip ini contohnya nih. Ini kena trip, dia akan mulai meriting nih kan. Nah, terus kita lakukan penyemprotan nih, alhamdulillah di atasnya udah pulih. Nih, dan atasnya udah pulih ya. Nih udah pulih, udah kembali mulus lagi. Tuh. Ini tepatnya ini di daerah Gotong Royong di Lampung Tengah. Ya ini ya, ini lahan cabai kita. Pertama kita tanam cabai dulu, nanti setelah cabai ini habis masa panennya, biasanya sih kita di petani sekitar 6 sampai 7 bulan. Nanti baru lubang ini kita tanemin terong. Tanpa olah tanah, tanpa bongkar musa. Kita langsung tanam terong supaya mempersingkat waktu atau juga mengirit biaya. Jadi sekali tanam, sekali pengolahan lahan bisa 2 kali tanam ya. Nah ini kemarin kayak gini, ini yang terserang trip, terserang penyakit ini kan. Ini contoh yang terserang penyakit. Ini kemarin dia bundel ini. Nah, terus kita lakukan penyempraian nutrisi sama obat-obat kutu-kutuan. Ini alhamdulillah dia pulih lagi. Ini ciri-cirinya tanda pulih kayak gini nih. Ini udah mulai terubus atau keluar tunas baru. Ini kan, ini udah pulih. Ini ciri-ciri cabai yang pulih dari keriting. Ini pulih nih, nanti pulih. Bisa pulih kembali. Kemarin udah ada banyak ini 1-2 yang terkena kayak gini. Jadi penyebab keriting itu menurut saya sih selain dari hama juga dari akar. Dari akar biasanya penyebabnya itu bisa dari kita, maksudnya dari akar itu kita kebanyakan ngasih pupuknya atau overdosis pupuk juga bisa keriting ya. Nah, jadi harus tepat sasaran dan tepat waktu sih menurut saya. Mending kita itu dalam pemupukan mending kita, maksudnya kita interval rapat tapi dengan dosis yang tidak terlalu banyak. Ya, maaf ini cuma sharing pengalaman pribadi aja yang udah saya
alami. Nah ini tungau nih. Ini kayak gini contohnya. Ini nanti besok kita lakukan penyepraian. Ini kan cirinya dia menggulung kayak gini loh. Ini menggulung. Nah penyepraian nanti kita spray, insya Allah bisa pulih kembali. Nah ini ada satu daun, satu pohon ini. Ini. Alhamdulillah untuk yang lainnya bagus ya, tapi tetap kita lakukan penyepraian besok. Ini untuk di petaka yang bawah, alhamdulillah aman ya, aman terkendali. Tuh. Ini yang kemarin kita lep ya, kita lep pakai glogok lah ibaratnya, karena drip yang sana kan kemarin melebar lah, terus ke sini ini kan. Ini alhamdulillah ini bagus ya, alhamdulillah nih. Untuk pertumbuhan ini tunasnya sangat lebat tunas-tunasnya ya. Ini varietas Raja Mas ya, varietas baru ini Raja Mas ya, entah udah keluar lama atau enggak, atau belum, nggak tahu kita ya, karena baru sekali menanam ini. Biasanya kita sios tavi ini mencoba ini dulu, nanti kalau ini bagus ya kita lanjut, kalau ini kita kembali ke sios lagi. Alhamdulillah ya, ini alhamdulillah ini kan aman terkendali, joroyo-royo. Untuk inseknya kita baru masuk abamectin sama imidacloprid sama untuk inseknya sama obat ulatnya kita masih memakai yang dosis rendah ya, seperti mortir dan lain-lainnya. Untuk fungi di usia segini pertumbuhannya kita belum masuk fungi, karena kalau kita gencar fungi pertumbuhannya akan sedikit melambat. Biasanya kita kalau masukkan fungi itu atau obat jamur itu, kalau udah ada tanda-tanda terkena jamur, biasanya patah ranting atau apa tuh namanya, bercak daun, nah itu kita masuk fungi. Kalau tidak, kita tidak memakai fungi ya. Nah oke, cukup sampai di sinilah perjumpaan kita di video ini di lahan cabai ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.